Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Arliu Rizal, NPM 2021030288. Di sini saya akan membuat video tentang asas konservasi alam, yaitu yang pertama, asas pemanfaatan sumber daya alam. Islam mempunyai pandangan bahwa segala makhluk ciptaan Tuhan di dalam ini, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia, mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi keimanan atau tauhid, yang bermakna bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan bukti keberadaan atau eksistensi, kearifan, kekuasaan, dan kemaharahaman dan rohim Tuhan. Dan yang kedua, alam semesta ini mempunyai fungsi sosial, yakni alam ini diciptakan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau juga bisa disebut fungsi pelayanan. Dan yang selanjutnya ini ada manusia dipersilahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemaslahatannya. Akan tetapi tidak boleh berlebihan atau israf, berbuat aniaya atau zolim, dan berbuat kerusakan atau bisa disebut juga fasad di atas bumi daya alam. Dan selanjutnya ada juga konservasi dan perlindungan sumber daya alam. Berikut ini akan diurai satu persatu konsep konservasi dan perlindungan beberapa sumber daya alam utama, yaitu yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga tanah dan lahan, yang keempat kepemilikan dan hak guna lahan. Dan di sini saya akan menguraikan satu persatu yang tadi, yaitu konsep konservasi dan perlindungan beberapa sumber daya alam, yaitu yang pertama tadi air. Tuhan telah menciptakan air dan mentakdirkannya sebagai asal muasal kehidupan, sebagaimana firman-Nya, kami telah jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya tergantung pada air untuk keberadaannya dan untuk keberlanjutannya kehidupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Berkaitan dengan sebagai sumber daya alam yang vital ini, Tuhan telah menetapkan hak-hak pemanfaatan air bagi manusia dan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup di alam ini mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan air. Dan yang selanjutnya itu tadi, yang kedua udara. Udara ini merupakan unsur kehidupan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan air. Hampir semua makhluk hidup di darat sangat menggantungkan udara untuk bernafas. Di samping untuk bernafas yang bisa dirasakan langsung oleh manusia, udara juga sangat diperlukan bagi kehidupan dan peran lingkungan lainnya. Akan tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh manusia, seperti misalnya untuk membantu penyerbukan bunga, menimbulkan angin, membawa uap air, dan sebagiannya. Quran Surah Al-Hijr ayat 22, Al-Baqarah ayat 164, dan Al-A'raf ayat 57. Walaupun udara ini terdapat di mana-mana dan bisa diperoleh dengan gratis, akan tetapi kualitas udara saat ini sudah banyak yang mengalami penurunan akibat pencemaran. Bahkan lapisan atmosfer
bumi kita atau lapisan ozon saat ini sudah mengalami kerusakan atau berlubang, yang akibatnya juga bisa berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian pula gas buang kendaraan bermotor dan asap industri telah ikut memperparah kualitas udara di permukaan bumi kita. Emisi gas CO2 dan gas-gas lain dari aktivitas industri, pertanian, kendaraan bermotor, dan pembakaran hutan telah menimbulkan efek rumah kaca sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, tanah dan lahan. Lahan dan tanah, sebagaimana air dan udara, juga merupakan komponen dan sumber daya utama bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Manfaat air bagi kehidupan akan menjadi lebih besar dan nyata jika air berasal dari hujan telah jatuh ke permukaan tanah dan tersimpan di dalam tanah. Air ini di dalam berbagai bentuk dan sumber kemudian akan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Quran Surah Ar-Rahman ayat 10. Tanah juga merupakan unsur kejadian manusia dan tempat bergantungnya hidup hewan dan tumbuhan. Quran Surah Ar-Rum ayat 20 dan Nuh ayat 17-20. Tuhan telah menciptakan tanah sebagai sumber penyediaan makanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanah atau hamparan tanah yang kelihatannya diam dan mati ternyata hidup dan selalu mengalami perubahan dan pergerakan. Tanah terdiri atas bermacam-macam padat, terutama mineral dan bahan organik. Fragmentasinya tidak beraturan dengan bentuk geometrik yang sangat beragam pula. Di dalam tanah terkandung air, udara, dan unsur-unsur kimia yang terlarut dalam komposisi dan konsentrasi yang juga sangat beragam dan multifase. Bahan padat tanah ini kemudian berinteraksi dengan air dan udara tanah yang berada dalam ruang. Pori-pori tanah membentuk suatu sistem tanah air udara dalam suatu keseimbangan yang dinamis dan berguna bagi kehidupan. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, kepemilikan dan hak guna lahan. Berkaitan dengan lahan ini, masalah kepemilikan dan hak pemanfaatan lahan merupakan masalah yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap status nilai dan keberlanjutan fungsi lahan. Masalah penggunaan dan kepemilikan lahan ini menjadi sangat penting akhir-akhir ini karena sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia yang sangat pesat, kebutuhan penduduk akan lahan juga meningkat dengan pesat pula. Sementara itu, pada sisi lain, banyak tempat telah dan sedang terjadi proses pengguguran dan degradasi lahan secara besar-besaran. Akibatnya, lahan kritis dan gurun yang sudah tidak lagi bisa ditanami semakin meluas. Sebagai akibat berikutnya, di samping akan terjadi ancaman krisis air dan ancaman terhadap ketersediaan pangan, akan terjadi pula konflik horizontal antar pengguna tanah dan konflik antara pemerintah dengan penduduk sebagaimana yang telah sering terjadi di tanah di akhir-akhir ini. Kemudian asas tanah dan lahan adalah karunia Tuhan, maka semua makhluk Tuhan atau termasuk manusia mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan karunia tersebut. Jadi,
Hak pemanfaatan lahan ini tidak hanya bagi manusia, akan tetapi karena manusia telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia mempunyai hak dan berkewajiban untuk memakmurkan, memelihara, dan memanfaatkan bumi ini untuk kesejahteraan bersama. Bagi manusia, dalam karunia Tuhan ini terdapat 4 cabang amanah, yakni yang pertama, kepemilikan lahan hanyalah merupakan tanda hak untuk menggunakannya dan kepemilikan dapat dialihkan kepada orang lain. Yang kedua, pemilik berhak atas kepemilikan pribadi hanya selama yang bersangkutan menggunakannya. Yang ketiga, pemilik yang tidak lagi memanfaatkan karunia tersebut dianjurkan dan dalam beberapa kasus diharuskan untuk melepaskan haknya. Dan yang keempat atau yang terakhir, pemilik tak diperkenankan menarik sewa atas lahan miliknya, atau bisa juga disebut yang merupakan karunia Tuhan dari orang lain, karena orang lain tersebut mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya. Dan yang kelima, konsep konservasi dan perlindungan beberapa sumber daya alam utama, yaitu tumbuhan dan hewan. Tidak diragukan lagi pentingnya tumbuhan dan hewan bagi kehidupan, karena tanpa keduanya, kehidupan manusia dan juga hewan tak akan bisa berlanjut. Tuhan yang Maha Tahu dan bijaksana menciptakan hewan dan tumbuhan untuk hidup di muka bumi ini bukan tanpa maksud, tujuan, dan manfaat. Setiap bentuk kehidupan merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai peran dan kegunaan masing-masing. Tidak ada makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini, sekecil apapun, bahkan sekecil jasad renik, yang tak berperan atau tak berguna sebagai suatu sumber daya kehidupan genetik. Masing-masing spesies dan varietas merupakan sebuah keunikan dan tidak bisa ditukar dengan lainnya. Jika suatu anggota komunitas atau spesies telah hilang, maka hilanglah anggota atau spesies tersebut selamanya dan tidak dapat diganti. Tumbuhan mempunyai peran yang unik dalam memproduksi bahan makanan dan serat dengan cara memanen energi matahari, yang hasilnya bisa digunakan oleh tanaman itu sendiri untuk tumbuh dan melakukan reproduksi, serta bisa merupakan bahan makan bagi keberlanjutan kehidupan hewan dan manusia di muka bumi ini. Quran Surah Abasa ayat 24-32. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan hewan dan tumbuhan yang pernah dicontohkan atau dipesankan oleh Rasulullah, antara lain, yang pertama, dilarang menyalakan api di dekat sarang semut atau lebah karena akan bisa mematikan koloni semut atau lebah yang ada di sarang tersebut. Keberadaan semut dan lebih dibutuhkan bagi keseimbangan ekosistem dan bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Dan yang kedua, dilarang mengambil sarang burung yang masih ditempati karena akan mengusik kehidupan dan mengganggu proses reproduksi dan regenerasi spesies burung tersebut. Demikian pula dilarang mengambil anak burung dari sarangnya, baik karena sengaja maupun karena tanaman tempat sarang tersebut roboh karena sebab-sebab alamiah lainnya. Yang ketiga, dilarang memotong pohon untuk keperluan yang tidak dibenarkan ketentuan agama, dan dilarang memotong pohon hanya asal memotong menuruti naluri atau merusak semata. Dan yang keempat, dilarang membunuh lebah atau merusak sarang lebah, karena hal ini akan dapat merusak peran dan fungsi lebah dalam
penyediaan bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya, misalnya madu, menyuburkan bunga, dan menyeimbangkan ekosistem. Dan yang kelima, dilarang membunuh tumbuhan dan hewan baik yang tumbuh dan hidup di alam maupun yang dipelihara tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Dan itu tadi 5 hal yang berkaitan dengan perlindungan hewan dan tumbuhan yang pernah dicontohkan atau dipesankan oleh Rasulullah. Dan selanjutnya, Islam mempunyai pandangan tentang makhluk hidup, hewan dan tumbuhan dalam 2 hal, yaitu yang pertama, sebagai organisme ciptaan Tuhan yang mempunyai hak hidup sesuai dengan kebijaksanaan dan kekuasaan Tuhan. Dan yang kedua, sebagai bagian dari alam yang disediakan oleh Tuhan bagi manusia agar manusia bisa melangsungkan tugas hidupnya di dunia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Mungkin cukup hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asas konservasi alam. Dan mungkin ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine.